dunia itu yang tidak selamat karena mereka menjadi awan dajjal. Tapi ulama akhirah yang selamat karena mereka itu adalah menjadi khulafaur rasul warasatul anbiya. Bagaimana ciri-ciri atau sifat mereka? Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi." Bisa jangan tengok. Kan dulu ya. Oras. Warasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang rasih, yang kuat ilmunya, mereka tadi itu ucapannya adalah kullu min 'indi rabbina, semua daripada Tuhan kita. Pertanyaannya, siapakah ar-rasikhuna fil ilm? Siapa mereka yang disebut ar-rasikhuna fil ilm? Ar-rasikh fil ilm dalam riwayat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Su'ila 'anil rasikhina fil ilm." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man barrat yaminuhu wa sadaqa lisanuhu wastaqama qalbuhu wa 'affa batnuhu wa farjuhu wa dzalika minar rasikhina fil ilm." Pertama, sumpahnya itu dipenuhi dengan baik, janjinya tidak pernah luput. Kita ini setiap saatnya berjanji sama Tuhan. Janjinya nggak main-main sama Tuhan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sementara ini hayahnya kita untuk apa? Benarkah untuk lillah? Apalagi mamatnya nanti untuk apa? Atau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil mal, lil riasah, lil jah, lil sid, lil ishtihar dan lain-lainnya. Ya. Anda juga punya ta'ahud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pernah menerima amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna 'aradna al-amanati 'ala as-samawati wal ardi wal jibal wa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman. Termasuk ilmu yang Anda ketahui itu amanat. Apalagi antum dipanggil dengan julukan yang tidak diberikan karena dilantik oleh profesor atau dosen, tapi karena kepercayaan orang kepada antum. Antum dipanggil kiai, antum dipanggil ustaz, karena percaya bahwa antum akan membina mereka di jalan yang Allah ridhoi. Amanat. Hendaknya baik-baik bagi orang punya ilmu. Al-ulama'u umana'ur rusul. Orang punya ilmu itu membawa amanat para rasul. Ini satu syarat, ma'alam yukhalitus salafi. Ma'alam yukhalitus salafi. Fa'idha qalatuhum faqad khanu Allah wa rasul. Semenjak ini tidak ikut-ikutan bergabung mengangkat dengan salafi. Kenapa? Kalau ikut-ikutan program D, bukan mengatur dengan ilmu, tapi kamu diatur dengan kekuasaan nanti.
Karena itu kalau sudah begitu, jadi Allah wa Rasul menjadi bukan ummah Rasul, tapi menjadi pengkhianat Allah dan pengkhianat Rasul. Kalau begitu kita tak boleh hubungan. Lawan siapa? Jangan lengket, jangan mukhalafah. Jika diperlukan, datangi mereka itu. Tapi kalau lengket lain, lengket lain. Bukan berarti seperti jadikan mereka itu seperti dawat obat. Jangan kalau sering diminum kalau sakit. Itu pun cukup dengan dosis tertentu. Kalau lebih dosis hati-hati. Itu. Kedua, saudara lisano. Benar lisannya, tidak pernah bertentangan dengan hati. Lisannya menjadi turjuman qalb, menjadi penterjemah hati. Bukan lisannya mengatakan baik, kemudian hati ngayut minum segala, menyimpan yang jelek. Itu adalah min alamat sifat. Itu adalah min alamatin sadaqah lisanun. Benar lisannya sesuai dengan isian, bukan yusah hidun nas anid dunia wa huwa raghibun fiha. Orang disuruh zuhud dari dunia, dia cinta dunia. Seakan-akan tinggalkan dunia bahaya, serahkan sama aku. Bukan kemudian yahtarimul aghniya wa yahtajirul fuqara. Orang kaya disambut walaupun hari sholat, dipeluk. Orang fakir walaupun ahli sholat, dampaknya. Jadi hati-hati. Al-fuqara yulasahullah yawmal qiyamah. Kadang-kadang dia yagharu min tullabihi kama yagharu zawju min zawjatihi. Dia tadi itu cemburu sama muridnya, seperti cemburu seorang suami sama istrinya. Kalau ada muridnya misalnya ngambil ijazah atau belajar dari lainnya, pukul dia. Ada apa dia jawab? Kenapa nggak sama aku lagi? Awas, hati-hati. Hal yang demikian ini akan tidak benar. Pada lisan, jujur lisannya. As-sidqu yahdi ilal birr wal birru yahdi ila jannah. Wa inna rajula la yasduq hatta yattaba indallah siddiq. Dan Nabi as-siddiq itu ngajak orang untuk berbuat baik dan jadi baik. Kebaikan itu membimbing orang menuju ke surga. Orang kalau itu siddiq, ucapannya siddiq, golnya siddiq, artinya siddiq, bacaannya siddiq, dakwahnya siddiq, semuanya dasar diri siddiq. Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum, nanti dari kiamat yang manfaat itu sidquhum, bukan ucapannya tapi nggak shadiq, bukan perbuatannya tapi nggak shadiq, tapi siddiqnya yang bermanfaat. Di lalu masjid, tapi tujuannya adalah untuk cari suara, siddiq. Karena bertahan lalu masjid ini. Paham? Nah, ya memang shadiqnya sih. Kalau semuanya itu sidik-sidik, yuktaba indallah siddiq. Siddiq berarti di sisi Allah dia tercatat siddiq.
siddiq. Itu maqam siddiqiyah itu martabat siddiqiyah adalah afdhalul martabah ba'da nubuwah. Karena itu Sayyidina Abu Bakar afdhalus sahabat dan dikatakan as-siddiq, mendapatkan derajat yang tertinggi setelah dia. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar wa inna rajula la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Bohong, omongannya bohong. Maka pakaiannya ini bohong, pakaiannya orang soleh, artinya orang bisnis. Awas, yang disampaikan, wah, kalam-kalam hikmah, nasihat, tapi hatinya ingin amplopnya berapa? Awas, bohong semuanya, dakwahnya bohong, ngajarnya bohong, semuanya bohong. Juga ba'indallahi kadzdzaba, dicatat pembohong hatta sholatnya inti sholatnya, sholatul kadzdabin, istighfarnya istighfarul kadzdzabin, dakwahnya dakwatul kadzdzabin. Awas hati-hati. Sifat-sifat Rasulullah ini yasdubu lisan. Kemudian yang berikutnya adalah wastagama qalbu, lurus hatinya, igama. Wastagama qalbu, jangan pernah beroperasi. Tawaduk 2 menit, sombongnya 2 tahun. Khosyahnya kalau ada pengajian, pulang dari pengajian nggak khosyah lagi. Wastaqama qalbukum. Ya, wajarlah manusia itu kadang-kadang hati dan itu ada kena virus. Tapi kamu harus sadar, obati dan obati. Kenapa? Yang merodul qalbu, yang merodul qalbu, kama yang merodul ismu, kama yang merodul qalbu. Hati itu bisa sakit sebagaimana badan sakit. Di qulubihim marad. Qadarullah marad. Ada orang munafik, ada marad dari hati. Bahkan qad yamutul qalbu kama yamutul qalbu. Kadang-kadang bisa mati hati, sebagaimana jasad bisa mati. Berhati yang mati bahaya. Tidak bisa dihidupkan, segala bahaya. Seperti juga beda bahaya. Karena itu mereka disebut adalah Latus Mauta. Bahkan kalau sudah hati mati, hati rusak, karamatul insaniyah, karamah insaniyah dicabut oleh Allah. Kemuliaan menjadi manusia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Allah sifatkan orang-orang musyrikin. Allah sifatkan orang-orang munafikin dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu wa idza khalu ila mereka percaya kepada Allah. Kemuliaan dia sebagai manusia dicabut oleh Allah, digolongkan syariat ini. Disebut syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Istahwala 'ala syaitan wa ansahum dzikrullah. Mereka manusia dikasih sama setan. Wa ansahum dzikrullah. Ulaika, kalau sudah begitu, ulaika dan golongan manusia lagi. Ulaika hisbul syaitan, ala inna hisbal syaitan humul khasirun. Kemuliaan dia sebagai manusia dicabut oleh Allah Subhanahu. Karena itu hidupkan hati. Dengan apa menjadi hati? Dengan ilmunya inti, dengan hikmahnya ulama, dengan ilmunya ulama. Hidupkan hati kamu. Hidupkan hati kamu. Dengan zikir kepada Allah, dengan qiraatul Quran, qiyamul lail dan seterusnya. Wa
affarat nufarjun, bisa melindungi dari yang haram. Batnuhu, perutnya, makanannya tidak sampai masuk makanan yang haram di perutnya. Wafarjun, dan farjnya, mau itu zina, mau itu homo, mau itu lesbian, mau itu onani, mau lihat film porno, mau yang lainnya. Wa affarat wa akil. Ini adalah sifat ulama kita. Kalau tidak, antum ulama surah lal haqiqah. Surah itu sudah tidak bisa dirasa dunia. Gak ada berkah dunia. Saya mau tanya, nasi mandi enak gak? Nasi mandi enak gak? Besar gak? Enggak, tapi butuh nasi mandi. Bisa kenyang itu? Enggak bisa. Itulah ulama surah dan hakikat. Itu ulama yang gambar saja, bukan hakikat. Bukan hakikat. Karena itu awas, hati-hati. Allah SWT termasuk man affa batnuhu wa farj fadzalika harram sakinah. Berkata Rasulullah, ar-rasikh bil ilm. Yang dikatakan ar-rasikh bil ilm, orang yang mantap ilmunya. Man wajada fi ilmi arba'at asya. Ar-rasikh bil ilm, wa man wajada fi ilmi arba'at asya. Orang dikatakan mantap ilmunya kalau tidak dapatkan dari ilmunya 4 hal. Apa itu? At-taqwa bainahu wa bainallah. Taqwa bainahu wa bain. Semuanya tidak serta takwa. Takwa ini macam-macam mengartikan. Yang paling populer imtithalu amri awamirillah wastinabu nawahi qadiran batinan. Meninggal melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah secara zahir dan batin. Ada larangan batin. Larangan zahir, zina, minum khamr, liwat dan lain-lainnya. Larangan batin, kibir, untuk dunia, untuk perbulia, ujub, hasad dan lain-lainnya. Awamir zahir, salat, zakat. Awamir batin, ikhlas dan lain-lainnya. Tapi itu semuanya dilaksanakan bukan karena ingin dipuji sama orang, bukan karena nilai yang akan didapatkan. Istis'alit ta'zim wal ibadillah subhanahu wa ta'ala. Karena mengagungkan Allah, karena takut kepada Allah subhanahu. Ini yang populer. Ada riwayat Ibnu Mas'ud berkata, al-muttaqi man la yara ghairahu, man la yara nafsahu ghairan ala ahad. Orang yang takwa itu adalah yang tidak pernah melihat dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Tidak sombong sama sekali. Menghargai orang lain lebih daripada dirinya. Semua orang dihargai. Itu al-muttaqi. Ada lagi yang mengatakan takwa, itu riwayat dari Ali bin Abi Thalib berwajah at-taqwa huwa khawful jalil wal amal bitanzil wal gana'ah bil galil wal isti'dad lil maut qabla rahim. Takwa itu takut kepada Allah, ngamalkan Al-Quran, urusan dunia nanti sedikit, gak mau banyak. Karena itu orang yang ambisi gak mau kaki dulu senari. Takwa itu. Kemudian persiapan untuk Yaumul Rahim, hari berangkat ke akhirat. Takwa itu bukan banyak sunnah, tapi tinggalkan wajib.
Karena itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifatul Saleh Al-Khalifatul Adil, beliau berkata apa? Laisa taqwa qiyam al-lail wa siyam an-nahar thumma at-tafrid fihima. Bukanlah takwa itu banyak qiyamul lail, banyak puasa sunnah tapi maksiat siang dan malam. Bukan. Cuma ba'da dzalika khairun ila khair. Yang penting kamu laksanakan takwa. At-taqwa wa fi'lu ma amara Allah wa tarku ma harrama Allah. Karena takwa itu siang nahar, banyak sunnah, banyak puasa di siang hari, banyak yang mulai di malam hari. Tapi takwa itu melaksanakan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Allah haramkan. Itu aja gitu. Jangan ente jaga wali songo tapi nggak sholat. Nggak sah itu. Jauhnya baca maulid tapi dengan cara semua haram dimasukkan sudah. Atas duit riba masuk juga. Dapat cepatnya Nabi ada. Kemudian ada taklid wilayah benar nggak bisa. Harus sudah melaksanakan ma Allah, tinggalkan ma haram Allah, baru ba'da ma khairun ila khair, tambahan kebaikan namanya. Jadi tanpa Kitabul Amr Wasdil Nawahi tidak disebut khair, tidak disebut khair. Allah nolong banyak sedekah, nggak khair itu, nggak khair itu. Allah yang ngomong bangun masjid, 5.000 masjid, nggak khair, nggak khair. Bukan itu khair itu. Ar-Rasul fil ilm wal wajidah fil ilmi al-asya. Pertama apa? At-taqwa baina wa baina Allah. Antara dia dan Allah semuanya dasar takwa. Yang kedua, wa tawadu bainahu wa bainal khalq. Tawadu antara dia dengan makhluk. Saudara, ada orang yang Allah perintahkan kita tawadu. Kita orang tua kita diberikan tawadu, kepada anbiya kita berikan tawadu, kepada sholihin kita diberikan tawadu, kepada muslimin kita diberikan tawadu. Tapi jangan tawadunya inti bawa sampai kepada a'da Allah, kepada musuh Allah. Tidak benar itu. Tidak benar. Kalau sudah menjadi aduullah, lain lagi. Ya ayyuhalladzina amanu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim. Waghluz 'alaihim. Asyidda 'alal kuffar. Lain lagi, kalau sudah menjadi a'da Allah, maka bukan kita tawadu, tapi kita pakai harga Islam. Harga ini Islam. Nah ini kadang-kadang tawadu kepada aduullah tapi takabur kepada ikhwanul muslimin. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Tawadhu pada posisinya. Ada perbedaan antara tawadhu dan tadlilun nafs. Tadlilun nafs itu penghinaan terhadap kamu ini. Sebagai muslim harus menjaga izzatul Islam. Walillahi wa walirasulihi walilmu'minin. Wasud bainahu wa bainad dunya. Ini ulama rasul itu zuhud antara dia dengan dunia. At-tawami tidak mungkin akan menjadi ulama rasul. Hati-hati. Orang yang haris ala dunia tidak mungkin akan menjadi orang yang rasul yang tidak ini. Dia bukan
ciri ulama al-akhirah. Tapi itu adalah ulama udud. Ya. Zuhud diantaranya karena dunia ini adalah bukan hakikatnya diciptakan untuk kamu, tapi adalah alat kamu untuk supaya kamu masuk surga untuk meraih kemuliaan akhir. Jika romanya kamu itu hakikatnya ada di akhirat. Di dunia ini bukan untuk tanafus, di dunia ini untuk mujahadah. Tanafusnya adalah dalam urusan akhirat. Wa fi dzalika falyatanafasil. Jangan tanafusnya di atas dunia. Gimana itu? Orang-orang kafir, mereka tadi telah menciptakan aku, telah menciptakan ini. Kalau kita tidak bisa menciptakan harta batu, harta nur kita nggak bisa menciptakan. Kita nggak usah kaget, nggak usah kaget. Nah, kamu harus menjadi hamba-hamba yang soleh, maka kamu akan terima manfaat dunia kamu. Wala terkita amwalhum wala uladuhum. Memang dulu dia dulu, tak usah kagum dengan harta mereka atau hikmah mereka di atas dunia. Nah, kalau kamu tanafus seperti yang paling berdiri, bagaimana ilmunya manfaat. Tanafus seperti itu, nggak apa-apa ini. Munafasah melalui hidup. Munafasah seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, nggak apa-apa ini. Ada apa munafasah di bawah istana? Bangun yang lainnya membuat senjata nuklir, akhirnya mereka ketakutan dengan senjata nuklir mereka sendiri. Tahu tidak bagaimana? Allah bi'idihim. Allah membunuh mereka dengan tangan mereka sendiri. Ciptakan itu semuanya untuk menghancurkan musuh, tapi ternyata Allah melindungi kamu dengan mereka sangat bertempur. Allah bi'idihim. Ya, kita akan mempersiapkan. Tapi persiapan kita bukan untuk permusnahan, tapi persiapan kita adalah untuk melawan musuh Allah dan musuh Rasulullah SAW. Lain. Nah, kita ada batasnya, tapi mereka tidak membuat senjata penghancur semuanya. Tapi apa yang betul? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita dalam Allah ini? Ternyata doanya kamu, walaupun tak spontan, terima oleh Allah. Allahumma syaddid syamlahum. Allahumma syaddid syamlahum. Allah badabbir biarahum. Ternyata doanya antum ini oleh Allah Subhanahu. Walaupun kita tidak bahagia dengan kejadian itu, tapi yang jelas ini adalah Allah membuktikan bahwa doanya antum tidak sia-sia. Insya Allah itu akan membunuh mereka sendiri, bukan membunuh kamu. Karena kamu orang mukminin. Yang berikutnya, wal mujahadah bainahu wa bainan nafsih. Ulama rasyid adalah cirinya mujahadah terhadap antara dirinya dan nafsu. Ya. Setiap saatnya dia akan beriga akan nafsunya, karena di tubuh manusia ini ada dua hal unsur. Ada yang disebut nafas, ada yang disebut ruh. Jasad mengikuti yang kuat di antara nafas dan ruh. Kalau ruhnya kuat, jasad ikuti ruh. Nafsunya kuat, jasad ikuti nafsu. Tugasnya kamu memperlemah nafsu, namanya mujahadah. Tugasnya kamu memperkuat ruh, juga namanya mujahadah atau dialog. Apa kekuatan ruh? Inti kalau memperkuat ruh, kasih makanan ruh, yaitu fi'lul Qur'an, zikir, qiraatul Qur'an. Nanti taat kepada Allah, beribadah, itu akan kuat ruh. Dan itu kadang-kadang kamu lihat orang yang kurus ya, tapi kalau baca Quran, Masya Allah, hatam itu majelis, rohnya kuat, ikuti jasadnya. Kadang-kadang buta, cacat lagi, dia berangkat masing-masing, rohnya kuat. Kadang-kadang Masya Allah, juara lari maraton 40 kilo, gak kaki berdiri, 4 langkah ke masjid, gak kuat kakinya. Rohnya lemah. Al-Fakir pernah sakit waktu umroh. Pak,
waktu itu Hasai dapat 2 juga gak kuat, beliin. Tengah-tengah Hasai itu kelihatan ada satu orang, Masya Allah, gak ada kakinya Pak. Sa'i sama tangan. Sa'inya sama tangan. Ya Allah, mana masih punya kaki, dikasih begini yang gak mampu. Itu orang bagaimana semangatnya? Kuat Pakolis. Orang tidak kuat ini. Rohnya lemah, sakit itu. Rohnya sakit ya. Nah, tugasnya kamu memperkuat roh. Nafsu itu paham, nafsu paham beribadah, berpikir dan seterusnya. Adapun paham nafas yang membuat nafsu kuat adalah syahwat. Walau mubah, kesenangan, walaupun urusan mubah. Walaupun urusan mubah, main kartu itu mubah, ya. Kalau kebanyakan jadi makruh dengan gitu. Nah, itu main kartu itu mubah. Ini akan menguatkan nafsu. Kalau sudah nafsu kuat, subhanallah dasar ente duduk ada di situ, hatta 3 jam kuat, oleh matanya. Tapi kalau dengan disalib, subhanallah betul tidur. Karena itu kalau ada di majlis taklim, kemudian itu nggak kuat, wasiat sama temannya. Belum, kalau anak tidur terpelakan. Ya mungkin cara lihat masih dulu. Subhanallah, itu nafas. Bukan majlis langsung terang matanya. Terang matanya. Nafas. Karena itu tugasnya kamu melemahkan nafsu kamu, apalagi dalam haraman. Contohnya apa tadi? Kamu nampak dari nafas. Kalau nggak kuat, baca Quran dulu 1 juz nggak kuat, kamu nggak mau sholat. Merokok 3 kuat sudah. Nafas. Karena itu al-alimul rasid ini adalah mujahadatuna nafas. Mujahadatuna nafas. Pahalanya hadisnya banyak sekali untuk supaya tahu. Karena itu ayo kita semuanya menjadikan ilmunya kita menjadi sabab derajat, sabab untuk kita mendapatkan derajat di sisi Allah. Sabab mendapatkan pahala. Walau syi'nahu la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada il ardh taba'a hawa famathaluhu kamathali kalbi ta'mil 'alayha aw tatrukuha. Alhamdulillah, Allah katakan kalau aku mau dia tadi itu bisa menjadi orang diangkat derajatnya dengan ilmunya yang Allah beri kepada dia. Tapi dia lebih condong dalam urusan bumi. Dia cinta harta, dia cinta kedudukan, Allah ikuti hawa nafsunya. Akhirnya bukan derajat yang dia miliki, bukan derajat yang dia capai. Famathaluhu kamathali kalb, dia adalah bagaikan anjing. Karena itu mudah-mudahan insyaallah ilmunya kita manfaat. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan kita kekuatan bisa mengamalkan ilmu, bisa menjadi salahul zahir batin, baik zahir dan batin kita insyaallah. Dan ilmu kita akan jadi hujjah lana la hujjah alaina, jadi bukti kebaikan kita dan bukti yang menjerumuskan kita nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan insyaallah berkat min waradatil anbiya khulafa'ir rusul, kita dicatat oleh Allah menjadi pewaris para nabi, penerus para rasul. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah selamatkan kita daripada pengkhianatan ilmu. Allah jaga kita insyaallah daripada segala yang merusak hati kita, pikiran kita dan akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.